Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan Raw FM. Selamat siang untuk Anda semua dimanapun Anda berada di siang hari ini. Tentunya di edisi hari Rabu, hari ke-28 di bulan Oktober tahun 2020 yang berketepatan juga di semangat Hari Sumpah Pemuda. Rekan Raw FM, seperti biasa di setiap Rabunya kita selalu hadirkan salah satu program andalan ataupun program spesial yang hadir menemani ruang dengar Anda setiap hari Rabu siang. Dimulai dari jam 11, tapi tadi karena berhubung adanya gangguan dari pihak listrik ya, rekan Raw FM, jadi agak kita undur waktunya dan sekarang kita kembali on air lagi rekan Raw FM menghadirkan program spesial yang ditunggu-tunggu masyarakat, di mana lagi kalau bukan di Raw FM, yaitu pihak dari Polres Kota Padang Sidempuan atau yang kita sebut dengan acara Posara, Polisi Sambang Udara. Dan di studio Raw FM, rekan Raw FM sudah hadir narasumber kita yang sangat luar biasa kali ini dari Satuan Lalu Lintas Polres Kota Padang Sidempuan. Sudah hadir di studio Raw FM. Langsung kita sapa dulu. Selamat siang Bapak Aibtu Abdul Wahab selaku Kanit Dikyasa Satlantas Polres Padang Sidempuan. Selamat siang juga. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita semua. Apa kabar di siang ini, Pak? Baik, sehat-sehat, alhamdulillah. Baik, dilanjutkan ada Bapak Temunte. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah, kabarnya baik hingga saat ini. Baik, terima kasih banyak sudah hadir di studio Raw FM. Tentunya rekan Raw di siang ini akan kita bahas yang sedang berlangsung, yaitu Operasi Jepra Toba 2020. Nah, namun sebelum kita masuk di tema kita ini, boleh sedikit diceritakan Pak, ataupun sekaligus memperkenalkan diri dari Satuan Lalu Lintas Padang Sidempuan. Silakan Pak. Baik, rekan-rekan pemirsa Raw FM yang dimanapun yang sedang berada, saya memperkenalkan diri. Saya Abdul Wahab, pangkat Aibtu, jabatan Kanit Dikyasa, Satuan Lalu Lintas, Polres Kota Padang Sidempuan. Nah, sekarang sedang berlangsungnya kegiatan Operasi Jepra tahun 2020 yang sudah dimulai kemarin pada tanggal 26 Oktober sampai dengan tanggal 8 November tahun 2020. Demikian. Baik. Nah, dengan adanya Operasi Jepra Toba 2020, apakah ini memang rutin tahunan ataukah per semester atau seperti apa periodenya, Pak? Ya, baik. Kegiatan Operasi Jepra, kegiatan tersebut berlangsung setiap tahunnya dilaksanakan kegiatan-kegiatan operasi, Operasi Jepra, Operasi Lilin. Nah, sekarang kebetulan lagi bertepatan dengan digelarnya Operasi Toba. Operasi tersebut, Operasi Jepra, untuk tujuannya untuk mewujudkan keamanan dan keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas serta menekan angka tingkat penyebaran COVID-19 dengan tetap mempedomani protokol kesehatan guna memutuskan mata rantai COVID-19 dengan tujuan utama digelarnya Operasi Jepra tersebut adalah untuk meminimalisir angka kecelakaan di jalan raya. Demikian. Baik. Nah, tadi dijelaskan tujuannya cukup jelas sekali Pak, bahwasanya untuk menekan angka kecelakaan atau laka lantas yang mana diadakannya Operasi Jepra Toba. Dan pada saat ini di tengah pandemi seperti ini Pak, apakah ada kesulitan lain ataupun hal yang berbeda dengan Operasi Jepra sebelumnya, sebelum adanya pandemi COVID-19 ini Pak? Perbedaan yang tidak ada, cuman kami untuk pada saat melakukan Operasi Jepra tersebut, kami lebih mengadakan himbauan-himbauan kepada masyarakat, khususnya daripada penindakan. Karena himbauan-himbauan tersebut agar
masyarakat mematuhi rambu-rambu lalu lintas serta kelengkapan-kelengkapan pada saat berkendaraan sehingga bisa pengguna jalan selamat sampai tujuan, demikian. Nah, dan seperti tadi adanya di tengah COVID-19 ini Pak, dan adanya perda dari ataupun perwal yang pernah dilakukan operasi justisi Ya. yang sinkron ataupun saling sinergi dengan Polres Kota Padang Sidimpuan dan instansi lainnya. Di tengah operasi Jabra Toba ini, apakah ada disandingkan ataupun saling sinergi untuk menjalankan undang-undang lalu lintas dan undang-undang ataupun perwal yang baru dikeluarkan di pemerintah Kota Padang Sidimpuan? Hingga saat ini kalau untuk operasi justisi itu adalah operasi yang diselenggarakan oleh pemerintahan kota, dalam hal ini dari pemerintah Kota Padang Sidimpuan. Untuk penggelaran operasi justisi dilaksanakan dengan cara sistem gabungan beberapa instansi untuk selalu mengingatkan kepada masyarakat pada saat beraktivitas di luar agar selalu menggunakan masker, selalu menjaga jarak, hindari tempat-tempat kerumunan. Karena hingga saat ini COVID-19 masih sangat tinggi, karena kita tidak tahu siapa yang sudah terinfeksi virus tersebut. Makanya selalu dihimbaukan kepada masyarakat, selalu tidak pernah bosan-bosan untuk selalu menggunakan masker, karena diri sendiri yang bisa menjaga. Nggak mungkin kita diselamatkan dengan orang lain. Yang bisa menyelamatkan diri kita sendiri adalah diri sendiri. Baik. Demikian. Nah, cukup jelas sekali, dan sedikit kita pengen tahu mengenai wilayah hukum Kota Padang Sidimpuan, khususnya Polres Kota Padang Sidimpuan yang hadir di studio Raw FM dari Satuan Lalu Lintas rekan Raw FM. Buat kalian yang punya pertanyaan boleh nanti bergabung melalui telepon ataupun WhatsApp di 0822 9999 6105 atau 0634 25394. Baik Pak, dan untuk operasi Jabra Toba ini sudah berlangsung sekitar 2 hari atau 3 hari dari 26 Oktober. Iya. Seperti apa perkembangannya Pak sampai dengan hari ini? Hingga saat ini perkembangannya masih berlangsung dan kita selalu menghimbau kepada masyarakat, khususnya pengguna jalan, selalu menggunakan helm dan lengkapi surat-surat kendaraan. Nah, apalagi saat ini pemerintah provinsi sedang memberikan kemudahan kepada masyarakat kita Sumatera Utara dengan mengadakan pemutihan, pemutihan surat-surat kendaraan. Nah, jadi sekalian kami himbau kepada masyarakat yang agar memperpanjang surat-surat kendaraannya yang sudah mati ataupun sudah tidak hidup lagi pajaknya, segera mengurus ke Samsat karena sekarang sedang ada pemutihan. Jadi kepada masyarakat yang melaksanakan aktivitas di luar agar hindari khususnya melawan arus, menggunakan helm, lengkapi surat-surat kendaraan agar pada saat beraktivitas di luar nyaman dan lancar, selamat sampai tujuan. Karena setiap perjalanan itu ada yang ditinggalkan di rumah. Jadi di rumah itu menunggu kepulangan saudara-saudara yang sedang mengendarai sepeda motor. Baik. Nah, jadi seperti yang disampaikan Pak Kanit bahwasannya adanya pemutihan baik untuk STNK ataupun pajak kendaraan bermotor rekan Raw FM. Nah, jadi untuk
yang beberapa hari ini dijalankannya operasi Zebra Toba Pak di Kota Padang Sidimpuan, yang paling banyak pelanggaran itu seperti apa? Ya mayoritas kita lihat secara kasat mata, hampir rata-rata lah kita lihat, khususnya tidak menggunakan helm. Karena kadang-kadang berbagai alasan, cuman hanya sebentar ataupun cuman buru-buru lah, atau hanya macam mana dibilang, kayak cuman sebentar lah, hanya sedikit gitu, nggak jauh. Iya. Nah, padahal kita ini kan tidak tahu naas, kapan ada naasnya, kapan sial, kapan apes. Makanya kegunaan helm itu sangat penting. Helm itu adalah untuk melindungi kepala, karena kepala itu sangat fatal, sangat sensitif. Makanya pemerintah menganjurkan kita menggunakan helm pada saat berkendaraan. Karena pernah banyak pengalaman begitu kecelakaan, jatuh, benturan kepala. Akhirnya menyesal gara-gara tidak menggunakan helm. Gitu. Baik, dan selama operasi Zebra Toba 2020 ini Pak, apakah setiap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan masyarakat itu seperti apa penindakannya? Rata-rata setiap ada pelanggaran kita selalu kita himbau. Namun apabila ada terjadi pelanggaran yang fatal, baru dilakukan penindakan penilangan. Begitu. Berarti masih ada sanksi teguran seperti itu Pak? Pasti kita selalu mengutamakan teguran. Oke. Iya. Nah berarti rekan RFM cukup jelas sekali bahwasanya di operasi Zebra Toba 2020 ini, silakan setiap Anda keluar dari rumah, mungkin jangan pun ataupun bukan hanya selama adanya operasi ya, tapi selalulah kalau kalian ingin keluar rumah, tetap lengkapi surat-surat kendaraannya dan perhatikan juga alat pengaman diri Anda, khususnya seperti mobil pakai safety belt, dan yang menggunakan motor pakailah helm yang sesuai standar nasional Indonesia. Rekan FM, setelah lagi akan kita lanjutkan kembali, jangan kemana-mana, tetap dengerin Talkshow Posara Polisi Sambang Udara hanya di 105 FM, Your Lifestyle. Jalan untuk melakukan aktivitas jual beli. Nah, jadi dengan digunakannya bahu jalan untuk berjualan, maka pengguna jalan lainnya merasa haknya sudah diambil, merasa terganggu, kemudian terjadilah kemacetan, begitu kira-kira. Nah, dan untuk jalan searah untuk wilayah hukum Polres Padang Sidimpuan, sebenarnya di Padang Sidimpuan itu boleh nggak Pak diceritakan ada berapa arus ataupun ada berapa jalan yang mungkin hanya jalan searah? Baik, di wilayah Kota Padang Sidimpuan, khususnya untuk jalan satu arah, ada beberapa tempat, diantaranya di jalan arah Masjid Raya, SMP 1, kemudian Sarmalian Kosong, itu wilayah Polres ya, wilayah Polres ya, ataupun SPBU. SPBU. Kemudian di samping kantor pos, itu satu arah. Pak Sri Lumumba. Iya. Ya. Kalau untuk Gatot Subroto Pak, depan Polres Kota, Jalan Gatot Subroto, yang kantor masuk dari kantor camat, itu juga satu arah. Iya. Baik. Dan yang mungkin adanya masyarakat yang kurang memahami akan hal jalan searah ini, bisa saya katakan. Padahal bisa kalau kita lihat rambu lalu lintas sudah ada seperti itu. Tapi paling sering ini saya saksikan di persimpangan Tugu Salak. Dari arah SMP 1 keluar, banyak lurus menuju pusat kota, tanpa harus belok kanan dulu dan belok kiri kembali ke kota. Dan itu sering mengakibatkan macet, dan terkadang kita lihat adanya tukang parkir yang mengarahkan bahwa ini jalan searah, tolong mundur begitu.
Dan di situ apakah tindakan-tindakan dari Satlantas Polres Padang Sidempuan akan hal yang seperti ini? Baik, itulah kadang-kadang rambu-rambu lalu lintas sudah jelas ada di situ, kemudian masyarakat sudah tahu itu bahwa jalan tersebut adalah jalan satu arah. Namun kadang-kadang masyarakat kita ini masih rendahnya kesadaran begitu. Kadang-kadang ya udah nggak apa-apa, cuman sebentar, numpang lewat sebentar nggak apa-apa. Kadang-kadang di situ terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena yang namanya arah jalur satu arah itu ya gunakanlah jalur satu arah. Jadi kalau kita melawan arus ya terjadi kemungkinan nanti terjadi laka lantas tabrakan. Demikian. Baik, di sini ada pertanyaan ini Pak yang masuk melalui WhatsApp. Halo Kak, saya Via di Sodabuan. Selamat siang Bapak-bapak polisi, saya mau bertanya ini tentang operasi Zebra yang Bapak jelaskan tadi. Saya cuma bertanya, apakah di dalam kegiatan razia itu polisi apakah bisa mengejar? Mungkin artinya ini boleh melakukan pengejaran seperti patroli mungkin ini. Hunting. Kita dalam melaksanakan operasi Zebra, terima kasih tadi kepada adik kita Tia yang sudah bertanya. Kita dalam melaksanakan operasi Zebra lebih kita utamakan adalah himbauan, kemudian apabila kalau ada terdapat pelanggaran yang tidak begitu fatal, kami hanya memberikan himbauan maupun teguran-teguran. Namun apabila ada pelanggaran tersebut sangat fatal, baru nanti kita berikan tindakan dengan melakukan penilangan. Demikian adik Tia. Via Pak, Via. Iya, terima kasih. Jadi itu kembali ke pelanggarannya seperti itu Pak, berarti artinya. Iya. Kalau mengejar kita tidak diarahkan untuk mengejar begitu. Oke. Karena ini mungkin saya selaku pribadi juga sering menyaksikan biasanya sih bukan di tengah kota ya. Biasanya kita gampang melihatnya itu di jalan lintas seperti di pedesaan gitu. Ataupun adanya numpuk pengendara. Jadi ini kita udah bilang, oh berarti di depan ada razia begitu. Iya. Nah, jadi dengan begitu berarti adanya papan informasi sedang dilakukan operasi, dan sebelum papan itu ada orang nih yang ngumpul nih, baik itu sepeda motor, mobil ataupun kendaraan bermotor lainnya, menunggu selesainya razia. Nah, berarti tidak ada akses dari kepolisian untuk menjumpai ataupun mendatangin pengendara itu seperti itu. Kita dianjurkan untuk pada saat sedang beraktivitas menggunakan kendaraan. Jadi kalau pada saat parkir atau berhenti itu tidak boleh. Oke, itu artinya parkir begitu ya Pak ya. Cukup jelas sekali rekan Raw FM. Tapi itulah ya, kembali ke kesadaran masing-masing mungkin. Kuncinya kesadaran masyarakat. Kalau merasa lebih untuk nyaman, tidak terganggu pada saat berkendaraan, maka lengkapilah surat-surat kendaraan. Betul. Menggunakan helm dengan kasat mata, dan jangan melakukan pelanggaran sekecil apapun. Sayangi diri, lindungi keluarga, karena keluarga menunggu di rumah. Karena tidak ada keluarga yang menunggu kita itu di rumah sakit. Demikian. Baik Pak, selanjutnya ini masih dari WhatsApp. Assalamualaikum, saya Ade dari Jalan Frop M Yamin. Ingin bertanya, apa memang ada regulasinya ketika seseorang sedang berkendara di jalan raya, tiba-tiba oknum polisi lantas melakukan penilangan dengan tidak memakai kendaraan dinas? Mohon penjelasannya, terima kasih. Assalamualaikum. Apa memang ada seperti itu? Mungkin silakan dijawab Pak yang berwenang. Bisa,
Kalau setiap anggota lalu lintas bisa menggunakan, contohnya menggunakan kendaraan pribadi untuk menegur maupun memberikan tindakan lain kepada si pelanggar lalu lintas. Iya, Karena kadang-kadang dari dinas mungkin kan tidak bisa Kendaraan operasional. memberikan kendaraan operasional kepada seluruh anggota. Benar. Oke, saya juga hampir salah baca. Saya pikir tadi tidak memakai pakaian dinas gitu. Tapi kalau itu wajib ya Pak ya? Kalau seragam. Harus menggunakan Ah. pakaian seragam. Ya benar. Adik ini tadi bertanya tidak memakai kendaraan dinas. Mungkin kalau kendaraan ya bahkan menilang tidak harus tanpa kendaraan pun bisa. Lagi berdiri di pinggir jalan begitu Bisa, ya. iya. Nah, Kecuali tidak menggunakan baju dinas, nah itu yang itu tidak boleh. oknum yang mungkin bisa dilaporkan seperti Iya. itu. Baik, kita lanjutkan lagi masih dari WhatsApp. Ada Nurul di Kampung Marancar, Pak. Saya mau bertanya, Pak, KTL kawasan tertib lalu lintas. Nah, untuk area Padang Sidimpuan sendiri KTL itu di mana sih, Pak? Baik, untuk Nurul terima kasih. Untuk jalur KTL di Kota Padang Sidimpuan berada di jalan depan KFC sampai Simpang PU. Itu khususnya jalur kawasan tertib lalu lintas, kawasan percontohan. Kawasan percontohan ya, Pak. Iya. Boleh nggak Pak dijelaskan sedikit apa yang membedakan kawasan tertib lalu lintas ini dengan area ataupun jalan lainnya? Perbedaannya namanya aja KTL, kawasan tertib lalu lintas. Berarti jalan tersebut lebih diprioritaskan, gitu. Lebih tertib dibandingkan dengan jalur-jalur lain. Makanya setiap ada pelanggaran di jalur KTL itu pelanggarannya biasanya lebih daripada tempat-tempat jalur yang lain. Baik. Begitu. Baik, rekan Raw FM cukup jelas sekali. Mungkin sebelumnya untuk pertanyaannya kita skip aja Pak, cukup sampai di sini. Iya. Karena waktu kita juga sudah tidak mencukupi lagi. Sebelum kita akhiri, mungkin apa nih Pak yang mau disampaikan pesan-pesan buat masyarakat Kota Padang Sidimpuan, khususnya baik yang ada di rumah ataupun yang saat ini sedang mengendara, sedang mengemudi mendengarkan Raw FM. Kami persilakan Pak. Baik, sebelum kami tutupi, kami memberikan himbauan kepada seluruh masyarakat Kota Padang Sidimpuan. Khususnya pada saat ini kami sedang melaksanakan operasi Zebra Toba tahun 2020. Kami mengharapkan untuk selalu melindungi diri sendiri pada saat berkendaraan sepeda motor, apalagi sekarang sedang dilaksanakannya libur bersama. Apabila keluar dari rumah mengendarai sepeda motor maupun roda 2, roda 4, selalu lengkapilah surat-surat kendaraan saudara dan jangan lupa menggunakan helm. Juga selalu menggunakan masker. Ada tiga utama untuk menghindari hal-hal yang menghindari COVID-19, diantaranya satu, iman, menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Kemudian untuk aman, selalu menggunakan masker, jaga jarak, hindari kerumunan, dan jangan lupa sering mencuci tangan. Kemudian yang ketiga, imun. Untuk meningkatkan imun tubuh agar selalu dan untuk berolahraga teratur, istirahat yang cukup, jangan panik, dan makanlah makanan yang bergizi demi keselamatan kita semua. Selamatkan diri, selamatkan keluarga, sayangi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita semua. Amin. Baik, terima kasih Pak atas waktu yang sudah diberikan untuk kita di studio Raw FM. Tentunya apa yang kita sampaikan ini semoga menjadi amal jariah, semoga menambah wawasan
dan pengetahuan semua rekan Rawa FM yang ada di rumah. Tentunya salam buat keluarga besar Satuan Lalu Lintas Polres Padang Sidimpuan, dan terkhusus juga buat keluarga besar Polres Padang Sidimpuan. Begitu juga yang lagi tugas ataupun yang sedang melakukan operasi pada saat ini, semoga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi segala rezekinya dan selalu diberikan kesehatan. Ya, tetap rekan Rawa FM jaga segala sesuatunya yang bisa mengakibatkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Ingat rekan Rawa, selalu saya pesankan setiap saya on air, setiap saya siaran, selalu saya himbau untuk pengendara agar selalu menghindari yang namanya pelanggaran. Kenapa? Karena segala kecelakaan yang Anda lakukan pasti berawal dari pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan. So, rekan Rawa FM, terima kasih banyak untuk Bapak Aibtu Abdul Wahab selaku Kanit Dikiasa Polres Kota Padang Sidimpuan, khususnya Satuan Lalu Lintas. Terima kasih juga buat bapak-bapak kami yang mendampingi. Terima kasih untuk rekan Rawa FM yang sudah hadir. Semoga kita bisa ketemu lagi di pembahasan-pembahasan yang lebih menarik lagi, tentunya di lain kesempatan. Salam sukses Pak, sukses Bravo Polres Kota Padang Sidimpuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.